Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Sudah hari ke-25 di tahun baru. Gimana Bapak Ibu di 25 hari ini? Udah ketemu dar-der-dornya? Ya, lumayan lah ya. Kayaknya baru kemarin saya berdiri di sini jadi WL juga di ibadah pembuka tanggal 1, nggak berasa udah akhir bulan aja. Udah mau gajian? Apa udah gajian? Karena ada beberapa yang tanggal 25 udah gajian ya. Oke, puji Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah. Yang handphone belum di silent, boleh di silent dulu. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami,
kasih Tuhan untuk satu hari baru lagi yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang indah hari ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini ke gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Segala roh-roh jahat di udara yang berusaha mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, bersama-sama kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya roh Tuhan yang ada di ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua berjawab amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan kau adalah Tuhan yang ajaib. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Tidak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan dengan iman, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi. Tak berubah kasih, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus Yesus katakan Dia yang berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Dia tetap Tuhan yang ajaib. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Sebab ada kuasa di dalam namanya. Amin. Dialah Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Dialah Yesus menara yang teguh,
puji-pujian yang kita naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, buka hati kita supaya firman yang masuk boleh menjadi berkat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini cuaca nggak baik ya. Hujannya besar banget, ada beberapa daerah juga yang sampai saat ini masih banjir. Tapi saya diingatkan sama lagu ini, mau semendung apapun, matahari tetap terbit, walaupun ngumpet mataharinya. Mau hujan sebesar apapun, kalau siang-siang, mataharinya tetap ada. Gitu. Saya diingatkan dari lagu ini, semendung apapun kehidupan kita, sebesar apapun badai kehidupan kita, sederas apapun hujan yang ada di hidup kita, bahkan mungkin sampai banjir-banjir, tapi Tuhan ingatkan, matahari tetap terbit, matahari tetap menyinari kita. Artinya Tuhan tetap kasih harapan buat kita. Amin. Mari kita naikkan syukur kita, ucapkan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan. Mataku memandang keajaiban karya-Mu,
kehadiran-Mu. Biarlah setiap pujian ini menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Bapa. Tiba saatnya di mana kami boleh bersama mendengarkan renungan firman-Mu Bapa. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Tapi kami punya Tuhan yang tak terbatas. Kami ada Roh Kudus yang akan memampukan kami sehingga kami boleh mengerti dan menangkap isi hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami patahkan segala kuasa-kuasa jahat, burung-burung di udara yang ingin mencuri firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Sama kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan saudara, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah memberikan kepada saya kekuatan dan kemampuan dan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus dari GBI Alberta ini yang sudah mempercayakan saya untuk bisa melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, tadi tante agak bingung melihat saya. Yang dia ingat itu adalah adik ipar saya, ya saudara ya, karena memang dulu saya tidak terlalu aktif ya, saya lebih banyak ada di belakang layar saudara ya. Tapi kalau saya boleh sedikit memberikan satu kesaksian bagaimana pada waktu Bapak Pendeta Markus Suryanto almarhum, beliau sering melayani di tempat kami dan saya kebetulan pemberkatan nikahnya dilakukan oleh beliau, ya. Dan puji Tuhan kalau pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bersama-sama melayani di tempat ini. Ini adalah satu kemurahan Tuhan, saudara. Nah, seperti ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri saya dulu, saudara. Ya, bukan untuk bermaksud menyombongkan diri saudara. Sebenarnya nama saya sudah cukup populer, ya, cukup terkenal di luar sana, saudara. Ya. Kalau saudara mau pergi berwisata, saudara bisa pergi ke Kalideres atau ke Pulau Gadung. Di sana saudara akan berjumpa dengan bus wisata atau bus antar pulau, antar kota, antar provinsi yang bernama Bus Santoso. Ya. Kalau saudara sakit gigi, mau cabut atau mau tambang, saudara bisa pergi ke Jalan Mangga Besar. Di situ ada perapatan lampu merah perapatan, di sebelahnya Kue Tiaw Sirem perapatan lampu merah. Di situ ada Dental Santoso, saudara. Ya. Dan kalau saudara lagi mencari rumah kontrakan atau rumah kos, saudara bisa pergi ke Grogol di Jalan Susilo. Di situ ada gereja GSGA, ya, Elroy. Nah, di seberangnya itu ada Pondok Santoso, saudara. Dan di tempat itu juga, saudara, kalau saudara pegal-pegal di Susilo, di dekat daerah situ juga ada sebuah panti pijat namanya Santoso. Tahu saudara ya? Nah saudara, saya juga bingung kadang-kadang saudara, kenapa itu biasanya kalau panti pijat kan itu nama bunga atau namanya berbau feminim, tapi ini kok Santoso ya? Tapi saudara, walaupun demikian ya, saya tegaskan saya bukan ownernya saudara ya. Saya bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah menolong kepada kita sekalian sehingga kita boleh ada di tempat ini. Tadi WL sempat berkata, waktu begitu cepat berlalu, ya saudara ya. Kayaknya baru kemarin kita merayakan tahun baru. Sekarang udah tanggal 25, saudara ya. Memang rasanya waktu begitu cepat sekali, saudara. Meremelek, tahu-tahu udah akhir bulan, saudara. Ya, kedip, tahu-tahu Imlek, saudara. Nah, saudara, artinya apa, saudara? Waktu begitu cepat sekali berlalu. Dan memang menurut penelitian para ahli, ini kata para ahli saudara ya, bukan kata saya ya, itu mereka mengatakan begini saudara ya, otak manusia itu memproses pengalaman yang baru itu lebih lambat ya ketika kita mulai semakin menua. Jadi artinya begini saudara, ketika kita mulai semakin tua berarti kita merasa waktu itu kok begitu cepat berlalu, beda pada waktu kita masih kecil, masih remaja. Nah itu saudara, karena otak kita. Di samping itu juga karena adanya rutinitas, adanya stres, dan bahkan adanya bahagia. Ternyata saudara,
yang namanya happy, bahagia, itu juga mempengaruhi sehingga kita berasa waktu itu begitu cepat. Ya, kenapa saudara? Karena pada waktu kita happy itu terjadi pelepasan hormon dopamin, ya, itu meningkat sehingga otak meresponi bahwa waktu itu begitu cepat. Itu kata para ahli. Nah, kalau kata saya memang betul sekali. Waktu begitu cepat sekali, ya. Dan saya rasa cuma satu yang agak lama sekali, saudara, yaitu cicilan kredit, saudara. Wah, itu lama sekali, saudara, ya. Cicilan rumah, cicilan mobil, motor, wah itu lama sekali, saudara, ya. Nggak kelar-kelar, saudara. Itu membuktikan bahwa ya, waktu berjalan terus. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini saya rindu membawakan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kesudahan segala sesuatu. Ini bicara soal waktu, saudara. Ya, kita baca dulu di dalam nasnya 1 Petrus pasal 4 ayat 27. Ada ya, saudara, kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, latar belakang dari 1 Petrus pasal 4 ini adalah penulisnya adalah Rasul Petrus, yaitu murid Yesus yang sempat menyangkal dia 3 kali, tetapi Tuhan ubahkan dia menjadi seorang hambanya, menjadi seorang gembala. Dan pada waktu itu Petrus menulis kepada jemaat yang berada di Asia Kecil. Kalau sekarang itu di sekitar wilayah Turki. Kenapa, saudara? Karena mereka adalah merupakan jemaat yang minoritas. Dan mereka menghadapi tekanan sosial, menghadapi penganiayaan, dan tidak sedikit di antara mereka akhirnya mereka mengalami yang namanya kelelahan rohani. Mereka mulai menyerah dan bahkan ada sebagian yang kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Nah, dalam kondisi seperti itulah Rasul Petrus memperingati, ya, lewat suratnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dia berkata, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Jadi dengan maksud, dengan kerinduan dari Rasul Petrus ini adalah supaya jemaat Tuhan itu bisa bertahan. Ya, di dalam penderitaan yang mereka alami, mereka tidak menjadi putus asa, mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka harus mengetahui bahwa sebentar lagi, ya, karena kesudahan segala sesuatu Tuhan pasti akan datang dan sebagainya dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan kata kesudahan itu dalam teks aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, ditulis dengan kata telos, ya, yang berarti akhir atau selesai. Nah, saudara, kalau saya bisa gambarkan kondisi tentang akhir atau kesudahan segala sesuatu itu, saya bisa analogikan di dalam sebuah perumpamaan tentang kalau saudara yang suka nonton film seri, ya, siapa di sini saudara yang suka nonton film seri drakor atau drajin? Ya, kalau saya katakan, saudara, ya, dari wajah-wajah saudara saya sudah mengerti, ya, yang senyum-senyum itu pasti suka banget, saudara, ya. Nah, ketika kita nonton film seri, nah, saudara, itu berarti kita sudah berada di episode yang terakhir, ya. Kalau saudara baca buku, itu kita sudah berada di bab yang terakhir. Kalau saudara bermain tinju, itu kita berada di ronde terakhir. Dan kalau saudara bermain sepak bola, itu kita berada di menit-menit terakhir. Nah, saudara, dalam posisi yang seperti itu hanya ada 2 kemungkinan, ya, saudara, yaitu yang pertama adalah happy ending atau tragis ending. Nah, kalau di film itu happy endingnya jagoannya menang, lalu dia menikah dengan pasangannya. Nah, kalau yang tragis ending itu jagoannya meninggal, ya, mati, atau berpisah dengan pasangannya. Itu cerita tentang tragis ending. Nah, kalau di pertandingan, saudara, kalau happy ending itu adalah mereka yang menang, dan yang tragis ending adalah mereka yang kalah. Alkitab menggambarkan kepada kita bahwa nanti akhir zaman itu ada 2 kelompok manusia.
Yang pertama adalah mereka adalah kelompok domba, di mana Tuhan berkata, masuklah ke dalam kebahagiaan, ya, menerima kemuliaan. Dan di sebelah kirinya adalah kambing yang akan menerima hukuman. Nah, saudara, pertanyaannya, Anda berada di sebelah mana? Nah, inilah menjadi perlindungan kita pada pagi hari ini, supaya kita bisa mengerti sebagai domba-dombanya Tuhan. Mari kita mengerti dan mengetahui bahwa memang waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangat singkat sekali. Waktu-waktu yang menuju kepada kesudahan segala sesuatu. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam ayat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 tadi, itu saya melihat ada dua makna, saudara, tentang arti dari kata kesudahan segala sesuatu. Yang pertama adalah, makna pertama itu berbicara soal batas usia kita. Ya, jadi kalimat kesudahan segala sesuatu itu bukan hanya merujuk kepada akhir zaman, saudara, tetapi juga bisa merujuk kepada batas usia kita ada di muka bumi ini. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, pada awalnya manusia pertama, Adam, ya, dan keturunannya di awal-awal penciptaan, mereka rata-rata umurnya tinggi, saudara, 900-an, ya. Adam aja 930, ya. Mungkin ada Bapak Ibu saudara sekalian yang tahu siapa manusia yang tertua yang tercatat di dalam Alkitab. Ada yang tahu? Siapa? Ya, betul, Metusalah. Umurnya berapa? 969, saudara. 969. Ya, saudara bisa bayangkan ya, Salah aja umurnya 969. Apalagi kalau benar, saudara ya, Metu benar, pasti umurnya susah 1000 lebih, saudara. Nah, tetapi saudara, ketika setelah Tuhan menghukum bumi ini dengan air bah, di zaman Bapak Abraham, umur manusia turun gratis. Abraham hanya sampai 175 tahun. Ya, berlanjut ke zaman Musa, turun lagi dari 175, saudara, menjadi 120 tahun. Dan di zaman Daud turun lagi, saudara. Ya, dikatakan apa? Umur manusia hanya 70 sampai 80. Ya, kita baca dulu ayat itu, saudara ya, supaya saudara bisa Mazmur 90 ayat 10, ya. Mazmur 90 ayat 10, ya, di slide tidak ada ya. Yuk kita baca sebagai pengetahuan saja, saudara ya, supaya kita mengerti sampai di mana sebenarnya batas umur kita. Mazmur 90 ayat 10. Sudah dapat? Ya sudah, katakan amin. 3, 2, 1. Masa hidup kami 70 tahun, dan sehingga kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya atas kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Nah, saudara, sejak Daud, kita mengatakan umur manusia hanya sebatas 70-80 tahun saja, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Artinya singkat sekali. Lalu bagaimana dengan mereka yang bisa kuat sampai 80 lebih, saudara? Itu adalah bonus, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, saudara ya, kalau saya coba menganalogikan tentang umur manusia, umur 0 sampai 10 itu hari Senin, saudara. Ya. Kemudian umur 11 sampai 20 hari Selasa, umur 21 sampai 30 hari Rabu, umur 31 sampai 40 itu hari Kamis, dan umur 41 sampai 50 itu adalah hari Jumat, 51 sampai 60 hari Sabtu, dan hari Minggu umur 61 sampai 70 tahun. Kira-kira saudara berada di hari apa, saudara? Saudara jangan pikir yang masih berada di hari Rabu, yaitu sekitar umur 31 31
ya 21 sampai 30 itu aman. Wah, masih jauh saya. Ya pertanyaannya, nyampe gak saudara nanti di hari Minggu? Itu pertanyaan saudara ya. Baru-baru ini hari Jumat kemarin ada salah satu teman saya waktu sekolah minggu, ya anak sekolah minggu dulu ya saudara ya, kemarin dia meninggal di usia 35 tahun saudara, kena virus Korea katanya. Ya saudara, banyak kan baru Kamis saudara sudah berangkat lebih dahulu. Nah saudara, lalu bagaimana dengan mereka yang 71 ke atas? Ya kalau tadi kan sampai 70. Nah saya gambarkan adalah mereka itu adalah orang yang sedang naik kapal pesawat saudara, ya kapal terbang, tiket sudah di tangan tapi pesawatnya delay, ya pasti berangkat saudara ya, cuman terjadi penundaan. Nah jadi artinya apa saudara? Siap-siap saja saudara, ya. Nah di usia-usia seperti itu adalah gambaran kita bagaimana harusnya kita punya persiapan diri, ya jangan sampai kita tenggelam di dalam ketakutan, kepanikan dan sebagainya. Nah saudara, itu gambaran tentang bagaimana kita menghadapi satu istilah yang katanya kesudahan segala sesuatu, yaitu batas usia kita. Jangan pernah panik, jangan pernah takut, dan jangan pernah kita menjadi marah saudara. Jangan pernah kita menjadi kecewa. Tapi mari, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi bisa menguasai diri, bisa tenang, dan bisa berdoa. Itu makna yang pertama saudara. Sekarang makna yang kedua saudara, yaitu batas zaman. Kalau tadi adalah batas usia, sekarang saya memaknai bahwa kesudahan segala sesuatu adalah batas zaman. Saudara, dari pada waktu saya masih kecil, saudara masih sekolah minggu, saya seringkali mendengarkan pendeta, guru sekolah minggu mengatakan akhir zaman sudah dekat dan dekat. Tapi sampai sekarang nggak terjadi saudara. Ya sepertinya kayaknya itu hanya cuma slogan. Tapi saudara ingat, itu memang pasti akan terjadi. Cuma tinggal masalahnya kapan waktunya kita tidak tahu. Ya. Namun ada beberapa orang yang coba meramal tentang kira-kira kapan itu terjadi yang namanya akhir zaman atau kiamat. Ya saya mencatat ada hanya 5 saja saudara ya, supaya tidak banyak lewat. Ya yang pertama adalah itu yang disebut dengan Y2K. Saudara tahu? Ya. Waktu dulu kan pada waktu kita mau masuk tahun 2000 itu heboh sekali saudara. Ya. Dimana kita mengetahui bahwa komputer tidak bisa membaca angka 0. Saudara. Jadi kalau ketika masuk tahun tanggal 1 Januari 2000 itu komputer akan membacanya adalah tanggal 1 Januari 1900. Kenapa? Dia tidak bisa membaca angka 0 saudara. Nah artinya apa saudara? Artinya para ahli mengatakan pada waktu itu pasti akan terjadi yang namanya kepanikan atau trouble yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena segala sesuatu kan sudah disusun atau sudah diatur oleh komputer, ya. Kereta api, pesawat terbang dan sebagainya sudah pakai sistem komputer. Nah ketika tidak bisa terdeteksi, tidak bisa dibaca, tidak bisa direspon oleh komputer, maka akan terjadi yang namanya kekacauan yang sangat luar biasa, apalagi perbankan, ya, dan sebagainya. Dan orang memprediksi 2000 itu adalah kiamat, seperti kiamat. Namun apa yang terjadi saudara? Setelah kita lewat, tidak ada apa-apa tuh, aman-aman saja, ya kan? Nah kemudian saudara, tahun 2011, ya, saudara mungkin pernah dengar itu ada satu berita yang cukup menakutkan, ya, di mana dikatakan akan ada sebuah komet alien, ya, yang dikenal dengan nama Nibiru atau planet X, itu akan menabrak bumi. Dan karena planet ini adalah planet yang cukup besar, berukuran besar sekali, akan terjadi namanya nanti akan terjadi gempa dan sebagainya, dan akan menimbulkan kehancuran yang luar biasa. Dan orang memprediksi 2011 itu, yaitu bulan Oktober, itulah kiamat. Ya, namun apa yang terjadi saudara? Tidak. Ya, kenapa? Ketika komet itu menghampiri bumi,
ternyata terjadi yang namanya badai matahari. Ya, komet itu menjadi hancur di angkasa dan hanya jatuh ke bumi dalam bentuk serpihan-serpihan kecil saja. Nah, saudara, peristiwa ini difilmkan saudara dengan judul Deep Impact, atau dan film yang terkenal yaitu Armageddon. Ya, kalau saudara bisa mau lihat di Netflix ada saudara ya, Armageddon. Itu kisahnya tentang ini, ya, tentang planet Nibiru atau planet X. Yang ketiga saudara, suku Maya. Pernah saudara dengar berita ini? Pernah kan? Yang ini sudah kenapa? Karena bagi suku Maya itu penanggalan hanya sampai tanggal 12 Desember saudara. Ya, 21 Desember 2012. Dan ini juga difilmkan dengan judul 2012. Ya. Nah, saudara, kemudian yang terakhir saudara ya, yang baru-baru ini ya, ada Blood Moon dan sebagainya, itu 2014 saudara ya. Kemudian yang terakhir baru-baru ini saudara, yang 4 bulan yang lalu kurang lebih, Rapture. Ya, mungkin saudara pernah dengarkan 23 sampai dengan 24. Nah, berita ini sangat heboh sekali saudara. Dan sampai saya mendengarkan ada beberapa kesaksian, ada seorang bapak, dia rela tinggalkan istri dan anak-anaknya, lalu dia bergabung dengan sekte kiamat atau sekte rapture ini, ya, untuk menantikan Tuhan. Bahkan kalau saya lihat di luar negeri lebih parah lagi saudara. Mereka jual rumah, mereka jual mobil mereka, lalu mereka pergi ke hutan untuk mempersiapkan supaya mereka bisa mengalami yang namanya rapture. Dan ternyata 23-24 lewat tanpa terjadi rapture saudara. Nah, ada begitu banyak orang memprediksi tentang akhir zaman, tentang kesudahan segala sesuatu. Nah, saya mau berkata kepada saudara, ketika saudara mendengar berita-berita tentang hal ini, mari ya, ada 3 sikap yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kuasai diri, tenang dan berdoa. Saudara jangan panik, saudara jangan takut, saudara jangan khawatir, saudara jangan terpengaruh. Ya, sampai seperti kata tadi kesaksiannya, ada seorang bapak, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan keluarganya hanya untuk persiapan menghadapi yang namanya rapture saudara. Tidak perlu saudara, jangan sampai hal ini terjadi. Ya, kita harus punya hikmat bagaimana ya. Alkitab sendiri sudah jelas mengatakan kepada kita, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya Yesus datang kembali. Kalau sampai ada orang berkata hari ini, tanggal ini, jam ini, itu udah satu berita bohong luar biasa saudara. Jangan percaya, sekalipun yang berkata itu katanya hamba Tuhan, katanya pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Dan sebagainya, saudara jangan takut, jangan saudara terpengaruh. Ya, kuasai diri, tetap tenang dan tetap berdoa. Nah, saudara, ketika saudara menghadapi kesudahan segala sesuatu, ya, ada 3 sikap yang harus kita kuasai, apa yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengalami banyak kerugian dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah penguasaan diri. Ya, kita tadi sudah baca dikatakan, sebab itu kuasailah diri. Ya, tadi dikatakan di dalam 1 Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sebab itu kuasailah dirimu. Ya, nah saudara, penguasaan diri ini adalah sesuatu yang bukan terjadi dengan sendirinya saudara. Penguasaan diri ini ya tidak timbul dengan sendirinya, tetapi perlu yang namanya proses. Ya, kalau saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, pikiran, kebiasaan buruk, dan nafsu dunia. Nah, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, apa itu penguasaan diri? Kita baca di dalam Amsal 16 ayat 32 ya. Baik, kita baca bersama, 3, 2, 1. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah saudara, ini gambaran bagaimana Tuhan sendiri menggambarkan orang yang bisa menguasai diri itu melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Nah saudara,
Jadi penguasaan diri itu adalah bukan muncul karena karakter bawaan kita, tetapi dan dia tidak bisa muncul secara instan, tetapi melainkan harus dilatih, harus mengalami yang namanya proses pendewasaan. Kita perlu menguasai diri saudara, dan penguasaan diri ini adalah juga buah dari Roh Kudus. Dari 9 buah Roh Kudus, yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi betapa pentingnya kita menguasai diri saudara. Saya sedikit ada kesaksian pribadi saudara, ya. Pada waktu saya masih muda, saya bekerja di salah satu perusahaan, yaitu perusahaan bengkel bubut dan bengkel las saudara. Dan ini kebetulan adalah milik dari adik gembala saya, Lause, ya, tante taunya Lause, ya. Nah, jadi saya kerja sama adiknya Lause. Nah, saudara, pada waktu saya bekerja di sana, awal-awal saya menemukan satu peristiwa saudara. Di sana, di dalam perusahaan itu, di dalam bengkel itu ada seorang kepala bengkel yang arogan, yang cukup galak saudara, ya. Satu kali dia ribut dengan bawahannya, dengan keneknya. Ya, dia ribut mulut dengan keneknya, dan saya berusaha untuk melerai saudara. Saya berusaha untuk memisahkannya. Tetapi apa terjadi? Ya, saya lalu ditampar saudara. Seumur-umur saya belum pernah ditampar saudara, tapi hari itu saya ditampar. Begitu keras tamparannya saudara, sampai kacamata saya itu terlempar dan menimbulkan gusi saya menjadi sariawan saudara, ya. Nah, pada waktu itu saya masih muda saudara, umur sekitar 25 tahun. Nah, sebagai orang anak muda, darah saya bergejolak saudara, ya. Memang betul saya tahu ayatnya, ketika Alkitab berkata, ketika kamu ditampar sebelah kanan, kasih pipi kiri. Saya tahu saudara, tapi sebagai jiwa anak muda pada waktu itu saya nggak terima, ya. Saya bilang, enggak Tuhan, ya. Saya sebagai anak muda pada waktu itu, yang pada umumnya darah muda yang sangat ini, saya mau berusaha membalas. Tetapi pada waktu itu Roh Kudus memberikan saya pemahaman dan pengertian. Saya diam, ya. Dan saya ingat firman Tuhan lagi berkata, biarkanlah pembalasan itu adalah haknya Tuhan, ya. Saya tidak balas saudara. Coba seandainya pada waktu itu saya balas saudara, saya percaya itu pasti akan terjadi yang namanya pertumpahan darah saudara, ya. Dan yang saya bisa pastikan yang berdarah-darah itu adalah saya. Kenapa? Karena dia lebih gede saudara, ya. Dia lebih besar, lebih kuat, kepala bengkel saudara, ya. Saya kecil gini saudara, ya. Jadi saya bisa bayangkan kalau saya balas itu pasti, ya, yang berdarah-darah saya pasti saya. Nah, jadi akhirnya saya tidak balas, saya hanya berdoa, dan Tuhan menolong saya. Tuhan menyatakan betul kata Alkitab, pembalasan adalah haknya aku, kata Tuhan, ya. Tidak pakai lama saudara, selang beberapa hari tiba-tiba dia jatuh sakit, ya. Dan sakitnya aneh saudara. Dia sudah berobat, kebetulan dia punya keponakan itu adalah seorang mantri atau seorang dokter gitu ya di Sumber Waras saudara, ya. Dia sudah berobat sana dan dikatakan tidak ada apa-apa. Ya, tapi dia tinggal bisa jalan saudara. 1 bulan saudara bisa bayangkan, sampai akhirnya dia minta maaf kepada saya. Nah, inilah bukti bahwa ada pembelaan Tuhan, ya. Ketika pada waktu saya bisa menguasai diri untuk tidak membalas, disitulah Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Dan seandainya kalaupun saya balas saudara, ya, balasan saya apa artinya saudara, ya, bahkan mungkin bisa merugikan saya. Tetapi ketika kita biarkan, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang turun tangan, dan wah, luar biasa saudara, sampai orang ini bisa mengakui bahwa kitalah orang-orang yang dipimpin dan dibela oleh Tuhan. Nah saudara, ya, jadi belajar menguasai diri. Ketika saudara mengalami hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar kita menguasai diri. Termasuk ketika saudara memasuki masa-masa di mana kita menjelang batas akhir usia kita, kuasai diri kita, ya. Kuasai, jangan makan sembarangan, asal makan, ya. Jangan fosil, kita harus bijaksana, ya, membatasi diri kita, menguasai diri kita supaya kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, waktu berikan terus saudara cepat saja. Yang kedua adalah jadilah
tenang. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tenang adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak ribut, aman dan tentram. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi hati yang iri hati membusukkan tulang. Nah, saudara, milikilah ketenangan, saudara. Bahkan Yesus sendiri berkata, ya, di dalam Alkitab, ya, Alkitab memberikan kepada kita satu pengertian tentang tenang, yaitu Yesaya 30 ayat 15. Saya tidak cantumkan, saudara, ya. Yesaya 30 ayat 15. Coba kita baca ayat ini. Yesaya 30 ayat 15. Yang sudah dapat kita katakan amin. 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Nah, saudara, jadi ya, Tuhan ingin supaya kita dalam menghadapi segala sesuatu tenang, saudara. Jangan panik, jangan rusuh, jangan takut, ya, tenang. Saudara, kalau saya bisa gambarkan, ya, biasanya kalau saudara kita mendengarkan ada sebuah karaoke atau ada sebuah bioskop terjadi kebakaran dan kita melihat ada banyak korban di sana, saudara, saya pastikan yang jatuh korban itu bukan karena kebakaran, saudara, tetapi yang jatuh korban itu adalah mereka-mereka yang jatuh terinjak-injak. Ya, seandainya terjadi kebakaran di sebuah gedung, ya, semua pengunjung itu tidak panik, tidak berebutan keluar pintu, saya rasa korban akan menjadi sangat minim sekali, ya. Jadi ketika nanti kebakaran terjadi dalam suatu gedung misalnya, diatur, saudara, yang tua dulu keluar duluan, yang anak-anak keluar duluan, ya, dan yang terakhir yang gemuk-gemuk. Nah, itu yang terakhir, saudara, ya. Ya, mudah-mudahan dia juga bisa selamat, itu yang terakhir. Nah, artinya apa, saudara? Ketika dalam satu peristiwa terjadi ada ketenangan, maka dampaknya itu akan meminimalkan korbannya akan menjadi sangat kecil, kan, dibandingkan kalau kita panik. Ya, bayangkan saja, saudara, ketika kita panik semua berebut ke satu pintu. Wah, desak-desakan, ada yang terindak, dan biasanya itu pasti akan banyak korban. Nah, itu membutuhkan satu ketenangan. Bahkan, saudara, pada waktu ingat cerita tentang Yesus berjalan di atas air, ya kan? Pada waktu kan murid-murid sedang naik perahu, dan ketika mereka ditimpa oleh angin topan, mereka berusaha dengan segala daya mereka, dan mereka melihat ada seorang yang berjalan di atas air, dan dia berkata, itu hantu. Ya, dalam kepanikan mereka, Tuhan dianggap hantu, saudara. Bahkan Yesus sendiri berkata, jangan takut, ini aku, tenanglah. Ya, nah, saudara, kita baca ayatnya dulu, ya, saudara, ya. Matius pasal 14 ayat 27. Ya. Ini ayat yang sangat terkesan bagi saya, saudara, ya. Matius 24 ayat 27, sorry, Matius 14 ayat 27. Sudah? Kita baca bersama lagi. Sudah. 3, 2, 1. Matius 14 ayat 27. 3, 2, 1. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus sendiri berkata, tenang, ini aku. Saudara, saya punya pengalaman yang sangat indah sekali dengan ayat ini, saudara, ya. Karena pada waktu ketika ibu gembala saya, ya, Tante Ibu Esther, ya, Tante tahu, ya, beliau pada waktu dia sakit masuk rumah sakit. Wah, pada waktu pertama-tama dia masuk rumah sakit, dia sangat gelisah sekali, dia sangat takut, dan dia juga sangat sebagai manusia, ya, saya maklum, ya, dia tidak pernah sakit, saudara. Pada waktu itu dia
tiba-tiba lemas dan dibawa sama keluarganya ke rumah sakit dan dokter menyatakan tidak boleh pulang, langsung dirawat saudara. Ya, awal-awal ini sangat ketakutan sekali. Nah, satu kali saya ada pendeta dari anak cabang berkunjung, lalu dia membawa itu perjamuan kudus saudara. Ya, dia bawa beberapa cawan dan saya memilihnya. Lalu saya kan biasanya di cawan itu kan ada ayat masnya. Saya membacakan saudara, dan ternyata ayat ini adalah ayat ini saudara ya. Jangan takut, tenanglah, ini aku. Ini ayatnya saudara. Ya, dan saya sampai pada waktu saya membacakan ayat itu di samping ranjangnya beliau, ya. Saya membacakan sampai 3 kali saudara, supaya lebih jelas lagi. Ini ayat sangat tepat sekali bagi dia. Ya, kenapa? Karena dia pada waktu itu awal-awal dia merasa gelisah di sana. Dia sebagai manusia dia juga merasa ketakutan saudara. Ya, nah memang umurnya sudah cukup ya, 85 tahun dia dipanggil oleh Tuhan ya. Setelah kurang lebih 1 bulan dia dirawat di rumah sakit. Nah saudara, jadi pada waktu itu benar-benar Tuhan berbicara lewat perjamuan itu. Makanya bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ketika saudara menerima perjamuan kudus, jangan main-main saudara. Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan yang kita terima lewat tubuh dan darah Kristus ya. Sebab itu persiapkan hati saudara ketika saudara mau menerima tubuh dan darah Kristus. Nah saudara, jadi Tuhan inginkan ketika kita menghadapi segala sesuatu yang menuju kepada kesudahan segala sesuatu, apakah itu batas usia kita, apakah itu batas zaman ini, tetap tenang. Ya, ketika saudara mendengar ada berita nanti kiamat terjadi tanggal sekian, tetap tenang saudara, jangan terprovokasi, jangan terpengaruh. Ya, selidiki firman Tuhan dan tetap tenang. Ya, ketika saudara menghadapi sakit, ya tetap tenang. Saudara jangan pikir, aduh sakit nih, selesailah saya. Jangan saudara, tetap tenang. Ya, di dalam tenang itulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga terakhir saudara ya. Baik, yang ketiga terakhir, Alkitab mencatat bahwa bukan saja kita dalam ketika menghadapi kesudahan segala sesuatu, bukan hanya kita dapat menguasai diri, tenang, tetapi juga berdoa. Artinya apa saudara? Artinya usahakanlah doa itu saudara. Apabila ketika kita menjelang batas usia kita ataupun menjelang akhir zaman, jangan lupa berdoa. Kenapa saudara? Karena doa itu adalah sesuatu kekuatan bagi kita ya. Nah, mengapa doa itu penting bagi kita sebagai orang Kristen? Ya, saya cuma mencatat hanya 3 saja saudara. Sebenarnya banyak saudara. Yang pertama adalah doa merupakan persekutuan kita dengan Allah, di mana kita boleh berbicara, bersekutu dengan Tuhan. Kita punya relasi hubungan yang indah lewat doa. Doa merupakan cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan doa juga merupakan cara kita untuk memohon pengampunan, bahkan pertolongan kepada Tuhan. Nah saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara bagaimana kekuatan doa itu bisa mengubah kehidupan kita. Ya, saya hanya mencatat ada beberapa saja saudara. Yang pertama adalah tentang Raja Hizkia. Saudara tahu tentang Raja Hizkia ini bagaimana dia sudah divonis mati. Ya, Tuhan sudah menyuruh kepada Nabi Yesaya, katakan kepada raja ini bahwa engkau akan mati, bikin surat wasiat. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia mendengarkan vonis ini? Ya, Raja Hizkia pada waktu itu dia kena satu penyakit bisul saudara. Ya, kalau sekarang ini mungkin tumor atau cancer. Dan Raja Uzia itu pada waktu itu masih cukup muda saudara. Ya, dia naik takhta ketika dia berumur 25 tahun. Dia berkuasa selama 29 tahun. Dan ketika dia di usia 39 tahun, si Raja Uzia ini mendapatkan vonis lewat hamba Tuhan, lewat seorang Nabi Yesaya, engkau akan mati, bikin surat wasiat. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia membalikan badannya dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Karena doanya inilah
Tuhan tergerak. Dia mengubah keputusannya. Sebelum Yesaya tinggalkan istana, dia berkata lagi kepada Nabi Yesaya, kembali katakan kepada raja itu, aku akan nambahkan umurnya 15 tahun lagi. Sekarang karena doa mengubah takdir mati menjadi tambah panjang umurnya 15 tahun. Gak main-main saudara ya, bonusnya 15 tahun. Lalu saudara kita lihat dari seorang ibu yang bernama Ibu Hana, seorang wanita mandul saudara. Dia tidak bisa hamil, bahkan karena ketidakmampuan dia bisa memberikan keturunan kepada suaminya, sampai suaminya mengambil wanita lain sebagai istri mudanya. Dan apa yang terjadi ketika dia berdoa, Tuhan dengar doanya. Akhirnya Hana punya seorang anak, dan anak ini diserahkan kepada Tuhan, yaitu Samuel. Saudara ya. Dan yang ketiga, saudara, Elia. Saudara tahu bagaimana Elia ini karena doa, dia berdoa kepada Tuhan, dan 3,5 tahun tidak terjadi yang namanya hujan. Dan setelah 3,5 tahun itu dia juga berdoa lagi kepada Tuhan. Hujan turun begitu lebat dan derasnya, saudara. Nah inilah saudara, karena doa. Mungkin sudah berkata, itu kan zamannya di Alkitab. Bagaimana dengan zaman sekarang? Tetap saudara, doa itu punya kuasa. Saya mencatat ada satu saja peristiwa yang terjadi di dunia real kita, yaitu ketika terjadi satu peristiwa di abad 10 Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang pernah ke Holy Land dan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang pergi ke Holy Land pasti pernah diajak ke satu gereja, namanya itu gereja Simon namanya gereja Simon the Tanner, atau yang disebut dengan gereja sampah di Kairo atau di Mesir, saudara. Nah, ini sejarahnya saudara. Di abad 10 itu ada seorang khalifah yang bernama Al-Mu'iz Dia ingin meminta bukti kepada orang Kristen. Pada waktu itu pemimpin seorang Kristen yang bernama Abraham bin Zeta dia berkata di dalam Matius pasal 17 ayat 20, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung, dan gunung ini akan berpindah. Ditantang saudara si Abraham ini ditantang, buktikan kepada saya. Kalau di situ ada satu gunung namanya Gunung Mokatam. Gunung batu ini kalau dia berpindah, saya akan akui Tuhan kamu luar biasa. Tetapi kalau tidak berpindah, ada 3 pilihan. Yang pertama, kamu harus jadi muslim, kamu harus masuk Islam. Yang kedua, kalau kamu nggak mau masuk Islam, kamu nggak mau jadi muslim, kamu harus tinggalkan kota ini atau daerah ini. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak mau tinggalkan, kamu akan dibunuh. Nah saudara, pilihannya luar biasa saudara Apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham bin Zeta ini? Dia minta waktu, berikan saya 3 waktu, 3 hari Lalu dia mengajak seluruh jemaatnya, dan dia berkata, mari kita berdoa puasa. 3 hari mereka berdoa puasa saudara. Pada hari yang ketiga, hari yang sudah ditentukan, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat hebat sekali, dan gunung itu bergeser 3 kilometer saudara, dan menimbulkan celah gua yang sangat besar. Dan sekarang gua itu dijadikan sebuah gereja, bisa menampung kurang lebih 22.000 orang. Bayangkan saudara, luar biasa. Ini adalah satu bukti bagaimana doa itu berkuasa. Doa masih berkuasa. Sebab itu saudara, jangan pernah tinggalkan jam-jam doa kita. Ketika saudara menghadapi menjelang akhir hidup kita, menjelang akhir zaman, jangan lupa berdoa. Itu adalah kekuatan kita. Terakhir saudara kesimpulan terakhir sekali lagi saya katakan terakhir. Kenapa? Karena biasanya ketika saya menyebutkan terakhir terjadi mujizat saudara. Mata yang mulai redup dicelupkan, kepala yang mulai tertunduk ditegakkan, dan semangat yang mulai lesu disegarkan. Terakhir saudara, kesimpulan Jadi ketika kesudahan segala sesuatu itu sudah nyata di depan kita saudara, mungkin itu adalah batas usia kita.
jangan pernah takut, jangan panik, tetap tenang, kuasai diri, dan tetap berdoa. Sekalipun ya, Tuhan panggil kita, berarti kita pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Kita pergi ke tempat yang jauh lebih bahagia. Di sana tidak ada air mata, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi penderitaan, saudara. Jadi kalaupun itu adalah batas usia kita, jangan takut, tetap tenang dan tetap berdoa. Ya, kalau Tuhan izinkan kita pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Atau saudara, ketika saudara mendengar satu berita, ini akhir zaman, ini kiamat, ya, saudara jangan panik, jangan juga takut, jangan juga terpengaruh, saudara. Tetap tenang, kuasai diri, dan tetap berdoa. Kenapa? Kalaupun itu terjadi, kita bersukacita karena kita akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Nah, saudara, sebab itu ya, tetap kuasai hati, kuasai diri, tetap tenang, dan tetap berdoa. Sebagai terakhir kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 ya. Baik, kita baca ayat ini sambil kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri sambungan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kami undang kepada tim musik untuk tampil ke muka dan kita nyanyikan pujian Ajar Kami Tuhan Menghitung Hari-hari. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Bapa, untuk renungan firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mungkin itu adalah bermakna tentang batas usia kami yang Tuhan karuniakan kepada kami di atas bumi ini
Ajarkan kami Tuhan untuk kami tidak menjadi panik, takut, dan gentar menghadapinya. Tetapi kami tetap bisa menguasai diri, kami bisa tetap tenang, dan bahkan kami bisa berdoa. Di dalam semuanya itu, kami boleh melihat tangan Tuhan yang penuh kasih memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Seandainya Tuhan izinkan itu terjadi, berarti kami kembali kepada Bapa. Kami pulang ke tempat yang jauh lebih baik dan lebih menyenangkan, lebih bahagia daripada dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Namun kalau Tuhan tetap masih memberikan kepada kami kesempatan, biarlah kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kami tetap berkarya, melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk lebih dekat dan mengenal, mengasihi Tuhan. Ataupun mungkin itu adalah merupakan batas zaman ini di mana Tuhan akan hadir, Tuhan akan datang kembali menggenapi janji Tuhan bahwa Engkau akan datang menyambut para gerejamu sebagai mempelai Tuhan. Ajarkan kami, mempersiapkan hati kami untuk kami tidak menjadi panik, takut, dan gentar, tetapi kami tetap dapat menguasai diri, kami tetap dapat tenang, dan kami tetap dapat berdoa. Dan dengan demikian kami benar-benar terhias bagaikan mempelai wanita yang terhias bagi mempelai prianya. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sederhana ini biar Roh Kudus mengurapinya, sehingga memberikan pemahaman lebih lagi kepada kami, sehingga kami benar-benar siap menghadapi segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, memberkati seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua boleh mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada. Puji Tuhan, saya percaya firman yang telah disampaikan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Santoso. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Pada yang bertugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Nanti minta dengan penuh kasih Saudari Amel untuk memimpin kita dalam berdoa persembahan. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, sekali lagi kami bisa memuji Engkau pada hari ini, dan kami juga bisa mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang mampukan kami agar bisa memberikannya dengan tulus dan penuh dengan sukacita. Tuhan juga berkati kedua pelayan-Mu pada hari ini dengan berkat khusus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita juga akan mendengarkan warta sapakan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Adventa, selamat datang dan selamat bergabung di GBI Adventa. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah, kami mengundang Bapak Ibu kembali hadir di kebaktian di minggu depan. Selamat menyaksikan warta ibadah sedekah. Keluarga besar PGRI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Santoso Suharjo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada minggu ini, 25 Januari 2006, pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita pukul 10 pagi. Selasa ini, 27 Januari 2006, acara yang akan dilaksanakan adalah nobat, nonton bareng. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa di GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, terbuka juga bagi umum. Yuk ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kamu muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18.00 dalam komunitas Alberta Youth Team.
Sabtu depan 31 Januari 2026, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Damai Prasetyo. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 1 Februari 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Keluarga besar GWI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Maliaki Budiman Chandra 28 Januari dan Diaken Stefanus Iwanata Sutejo 30 Januari. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam jam 9. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di GWI Alberta, bisa melalui WA, telepon, serta kunjungan. Tetap ikuti kegiatan-kegiatan gereja kita GWI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GWI Alberta, khusus bagi para pelayan agar tetap memperhatikan jadwal agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Demikian waktu sepekan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ibu-ibu jangan lupa ada nobar. Yang pasti nobarnya nggak sinetron India kan ya. Ya, oke, puji Tuhan. Apa ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala? Tidak ada. Yang berulang tahun saya lihat hari ini hadir ya. Ya, mungkin boleh berdiri Bapak Budiman. Mungkin siapa tahu ada yang belum kenal gitu kan. Ya, ini kembaran saya. Bapak beda puluhan tahun aja. Bapak Bib datang hari ini di atas. Oh, bisa ditampilin mungkin mukanya biar di zoom aja gitu. Bapak Stefanus, mungkin boleh deketin mukanya dulu ke TV Bib, biar kelihatan. Bisa? Oh, bisa. Nanti kita sorakin Bapak Ibu, pas nongol mukanya kita sorakin biar ditraktir minggu depan ya kan. Tidak bisa? Agak nge-lag. Lu sih Bib yang ulang tahun Bib. Gak bisa? Ya udah gak apa-apa, nanti pas turun kita sorakin aja rame-rame Bapak Ibu ya. Oke. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk berdiri bersama. Kita menyanyikan ref pujian yang terakhir. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu Tuhan, aku tahu aku akan kekurangan. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Esok aku jalan tanpa keraguan, surga kan terus ada. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini yang boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya semua hanya karena anugerah dari-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami boleh menghadapi hari-hari kesudahan zaman Tuhan. Biar Tuhan juga yang tolong kami supaya firman yang telah disampaikan hari ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Santoso dengan berkat yang khusus Tuhan. Pakai ia Tuhan dimanapun ia berada untuk memberitakan firman-Mu, biar kemuliaan Tuhan yang boleh semakin nyata melalui Bapak Pendeta Santoso. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan kami, untuk saudara kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan, untuk Bapak Budiman, juga untuk Bapak Stefanus. Biarlah Tuhan yang memberkati lebih lagi Tuhan. Berkati setiap apapun yang dilakukan dan boleh menjadi berhasil. Tuhan juga berkati mereka supaya mereka juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan mereka Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah-ibadah tengah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari ibadah kaum wanita sampai ke benteng doa, juga sampai EYT Tuhan, sampai ibadah kami di minggu depan, kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Untuk para pelayan-Mu, biarlah Tuhan juga ingatkan mereka untuk mereka boleh mempersiapkan diri mereka supaya mereka juga boleh melayani-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau akhir-akhir ini cuaca juga sedang tidak baik, banyak juga daerah-daerah yang terdampak kebanjiran. Biar Tuhan juga yang tolong, mungkin ada juga beberapa dari gereja-gereja yang tidak bisa beribadah karena banjir Tuhan. Biar Tuhan tetap melawan mereka, Tuhan tetap memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tetap memberikan sukacita Tuhan. Biar apapun yang terjadi, mereka juga boleh tetap ingat bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan mereka. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, biar Tuhan juga yang menyertai perjalanan pulang kami, biar kami juga boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan pertemukan kami di ibadah kami berikutnya. Tuhan juga yang sertai aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Thank you Jesus. You